Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Breaking News. Kami telah merangkum berbagai pertanyaan seputar efek pandemi atau pembelajaran daring bagi guru. Sudah ada rekan kami Rispa Karina yang berada di lapangan untuk memberi pertanyaan pada narasumber. Langsung saja kita sambungkan. Terima kasih kepada rekan kami Yatinul Hayati. Kembali lagi bersama saya Rispa Karina. Saya sekarang berada di ruang kepala sekolah SMP Plus Kruta Ayun. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Plus Kruta Ayun, yaitu Bapak Haji Ahmad Jaini. Selamat siang, Bapak. Siang juga. Lanjut ke pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya pembelajaran daring? Mengenai pembelajaran daring, khusus bagi kami di sini di SMP Plus Kruta Ayun, sebetulnya ada dua pilihan. Pertama bisa positif, yang kedua bisa negatif. Karena dengan daring itu justru yang paling dikhawatirkan setiap anak tidak bisa bergaul dengan teman-temannya secara langsung. Karena itu maka sangat terkendala hasilnya ketika pembelajaran daring dilakukan. Apalagi pergaulan guru dengan anak itu terbatas hanya dengan medsos saja. Sedangkan materi-materi yang ingin disampaikan itu harus betul-betul menghasilkan yang bagus, yang bisa diterima dan dimengerti oleh anak. Oleh karena itu dengan adanya pembelajaran daring, setidaknya Bapak memandang bahwa pembelajaran daring yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun ini menjadi keputusan bersamanya itu sifatnya darurat. Jadi ibaratnya daripada tidak sama sekali belajar, jadi diadakan pembelajaran daring. Tetap yang terbaik, yang terbagus itu adalah belajar itu secara langsung tatap muka. Kira-kira begitu kalau menurut Bapak. Menurut Bapak, apakah keputusan pemerintah yang diambil tentang pembelajaran daring ini bijak atau tidak? Kalau melihat dari sisi penyelamatan anak supaya anak bisa belajar, itu dikatakan bijak. Karena mau tidak mau pemerintah juga merasa ini adalah tanggung jawab kami dan anak harus diselamatkan. Tapi kalau urusan masalah dengan pemerintah mengambil langkah yang lain selain dengan pembelajaran ini, itu yang sangat diharapkan oleh masing-masing orang tua oleh masyarakat. Karena seperti yang tadi dikatakan, daring itu memang tidak membuahkan hasil atau kurang membuahkan hasil. Jadi tergantung melihat dari sisi mana, gitu ya. Kira-kira begitu. Apa dampak positif dan negatif yang dirasakan oleh Bapak sebagai guru dari adanya pembelajaran daring? Untuk dampak dari adanya pembelajaran daring bagi Bapak pribadi dan umumnya bagi guru sama seperti halnya di sekolah yang lain juga, ada beberapa dampak positif, ada juga beberapa dampak negatif. Dampak positif setidaknya anak mengenal, memahami, mengetahui dunia teknologi untuk meningkatkan sisi kemampuannya di dalam bidang pembelajaran secara jarak jauh. Tapi dalam menyikapi dampak negatifnya justru ditakutkan, karena kembali lagi kepada anaknya, ditakutkan si anak itu menyalahgunakan terhadap penggunaan HP tersebut. Mungkin kalau kita lihat berapa anak yang beralasan meminta kuota kepada orang tuanya untuk belajar, tetapi pada kenyataannya di lapangan mungkin berapa anak yang
menyalahgunakan kuota tersebut untuk dipakai main game, untuk dipakai akses yang lainnya selain belajar. Dan itu kan sangat fatal, bukan hanya habisnya uang membeli kuota, tetapi akibatnya nanti dari main game bagaimana efek kepada kesehatan anak. Bagaimana cara mengatasi kebiasaan siswa yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran secara daring? Sebetulnya bagi anak yang sudah biasa melaksanakan pembelajaran daring itu sebetulnya tidak ada solusi atau cara tertentu untuk menangani, karena di kami khususnya serentak seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Tetapi ada beberapa kegiatan yang sifatnya belajar secara daring itu yang memang diinstruksikan, dibutuhkan oleh sekolah atau oleh guru yang bersangkutan. Dan itu kami melakukan hal itu atas dasar kesiapan baik dari pihak sekolahnya yaitu guru dan kesiapan dari pihak siswanya. Bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak mempunyai fasilitas untuk melakukan pembelajaran daring? Untuk anak supaya ikut belajar, intinya begitu kan. Jadi memang di lapangan itu, apalagi khusus di kami di sekolah tadi, masih banyak yang terkendala anak tidak memiliki fasilitas untuk belajar. Maka alhamdulillah selama kemudian berjalan di masa pandemi ini, anak yang tidak masuk kepada atau yang tidak memiliki fasilitas untuk belajar daring itu dilakukan strategi belajar selain daring, yaitu namanya itu luring. Artinya luring itu belajar yang dilakukan di luar jauhnya, dan itu tidak seperti belajar tatap muka di kelas. Tapi luring itu dilakukan di tempat-tempat tertentu, di sebuah masjid, di sebuah madrasah yang ada di suatu kampung. Alhamdulillah hal itu dapat teratasi sehingga anak tidak ada alasan untuk tidak mengikuti belajar. Apa saja persiapan yang sudah Bapak lakukan supaya sekolah bisa melakukan kembali pembelajaran secara tatap muka? Kalau untuk persiapan, ya berarti berbicara tentang harapan. Sebetulnya semua sekolah berharap dari guru sampai secepatnya pembelajaran tatap muka itu dilakukan. Tapi berkaitan dengan persiapan itu secara umum sama dengan seperti sekolah yang lain. Artinya pertama dibentuknya adanya gugus tugas, di mana gugus tugas itu di sekolah untuk menangani berkaitan dengan permasalahan kesehatan anak dan laporan kepada gugus tugas yang ada di kecamatan atau kabupaten. Yang kedua mengadakan protokol kesehatan semampu mungkin dan menghimbau kepada anak-anak untuk selalu melaksanakan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Selain itu juga khusus di sekolah kami tentunya anak-anak dikuatkan supaya memiliki nilai kesehatan yang bagus, artinya supaya memiliki daya imunitasnya tinggi, supaya tidak terlalu gampang terkena virus. Kira-kira begitu.
prosedur apa saja yang sudah diterapkan supaya sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka? Ya, seperti yang tadi, kalau tidak salah pertanyaannya sama kan tadi. Jadi yang sudah diterapkan itu yang tadi pertama membentuk kepengurusan yang namanya gugus tugas. Yang kedua tadi menyediakan protokol kesehatan selama masa penyakit. Yang ketiga menghimbau kepada anak untuk selalu menjaga kesehatan supaya imunnya itu tinggi, gitu, kekebalan tubuh tinggi. Bagaimana respon yang diterima Bapak dari siswa saat pembukaan kembali sekolah secara tatap muka? Alhamdulillah atas pertolongan Allah, ini seperti apa yang kita lihat bersama, hampir semua siswa dan orang tua merasa bahagia dengan adanya melaksanakannya penerapan tatap muka. Karena walau bagaimanapun anak itu butuh bahagia, butuh bergaul, butuh belajar, dan itu semuanya di sekolah. Berapa di antara anak-anak yang menantikan kapan belajar tatap muka, kapan ketemu dengan teman-teman, dan itu dirasakan oleh kita semua. Kemudian juga orang tua, mungkin yang dulunya selalu ada di rumah, anaknya itu mungkin merasa terbebani, merasa bingung bagaimana anak ini supaya bisa sekolah belajar. Nah, oleh karena itu maka dengan adanya diadakan program tatap muka kembali, maka hampir mayoritas orang tua itu merasa setuju, mendukung, bahagia, dan bisa dirasakan oleh kita semua sebagai anggota dari keluarga besar sekolah. Apa harapan Bapak untuk kedepannya? Apakah lebih baik melakukan pembelajaran daring atau tatap muka? Ya, kalau disuruh memilih ya pasti tatap muka. Mungkin semua orang juga sama tatap muka. Karena dengan tatap muka itu bisa beribadah, bisa bersilaturahim langsung, bisa bercanda tawa, bersenda gurau dengan teman-teman, bisa memberikan kasih sayang secara langsung. Beda halnya dengan dari itu. Kalau menurut Bapak, siapapun yang melakukan komunikasi gitu di dalam jaringan, mau chatting, mau apapun, itu tetap bagaikan hantu, masih misterius, masih gelap, apalagi komunikasi dengan orang yang dianggap belum kenal sebetulnya. Nah, karena itu maka belajar tatap muka seperti halnya yang biasa dilaksanakan itu jauh lebih unggul daripada belajar dari daring. Sekian dari kami. Terima kasih atas meluangkan waktunya. Kembali lagi kepada presentasi 1 Yati Nurhayati di studio. Ya, terima kasih pada Lispa Karlina untuk laporannya di lapangan. Baik pemirsa, liputan telah berakhir. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.